Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Egy Sujana yang saat ini sedang bersembunyi di pelosok Inggris dan mungkin sedang menikmati hasil bayaran karena mengusut ijazah palsu Pak Jokowi. Ya tentu uang dari bohirnya, teman-teman ya. Sekarang dia membuat sebuah statement yang dimana mendesak Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia tentunya untuk mengintervensi hukum demi menjadikan Pak Jokowi sebagai terdakwa. Setelah sebelumnya si Tifa ngemis-ngemis ke Pak Prabowo untuk mendapatkan pengampunan ataupun lepas dari kasus hukum yang sedang dijalaninya, yakni kasus pencemaran nama baik dan juga fitnah terhadap Pak Jokowi. Nah, sepertinya gerombolan pembenci ini mulai membuat siasat-siasat dan strategi-strategi tertentu untuk menyerang lebih masif Pak Jokowi. Tapi kita tidak boleh diam, teman-teman. Kita terus melawan orang-orang ini. Jangan sampai dia seenaknya saja berbuat apa saja demi menjatuhkan harkat dan martabat Pak Jokowi. Dan lagi, teman-teman, saya punya video di mana ada beberapa ibu-ibu yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Semuanya menangis. Entah itu dia menangis karena merindukan kepemimpinan Pak Jokowi, entah mereka menangis karena Pak Jokowi selama ini difitnah, dijatuhkan, dan segala macam, dan berbagai alasan lainnya. Nanti kita akan lihat videonya, teman-teman ya. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana Roy Suryo dibabat habis oleh Ade Armando ketika tampil di sebuah stasiun TV, teman-teman. Bahkan ya, Roy Suryo tak bisa berkutik dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dan sulit untuk membantah tuduhan-tuduhan dari Ade Armando mengenai bohir, mengenai dalang, dan juga mengenai siapa di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Teman-teman di sini berpendapat atau berharap amnesti dan abolisinya Hasto dan Tom bisa jadi pintu masuk, ya. Sepertinya, mohon maaf tanpa bermaksud mendahului takdir, Mas Roy dan teman-teman akan jadi tersangka dan masuk penjara. Jadi saya minta kepada Pak Prabowo dengan hormat gunakan kewenangan Bapak sebagai Presiden untuk menegakkan hukum. Apa sekarang nih? Perintah Pak Polri. Kapolri itu di bawah Anda. Wow. Bisa diperintah oleh Anda sebagai Presiden. Jaksa di bawah Anda, Jaksa Agung. Bisa diperintah juga. Suruh bisa eksaminasi, tapi yang paling utama nggak usah itu. Maksud saya perintah saja, tingkatkan menjadi penyidikan. Jangan dihentikan penyelidikan, justru ditingkatkan. Dan supaya lengkap keterangan alat bukti, jadikan Jokowi itu terdakwa. Wow. Tersangka dulu, kemudian diproses oleh jaksa menjadi terdakwa. Baru sempurna, baru diadili. Kalau mau jalan pintas. Jalan pintas. Ini teman-teman ya, kemarin Barreskrim sudah menyatakan bahwa mereka kalah dalam gelar perkara khusus dan penyelidikan laporan dari TPU di Barreskrim dihentikan, teman-teman. Dan sekarang dia mendesak Pak Prabowo untuk menaikkan ke penyidikan, memerintahkan Kapolri. Ini bahaya orang-orang seperti ini, teman-teman. Menyuruh presiden untuk mengintervensi hukum. Nah, ini bahaya ini. Dan apa? Untuk memenjarakan Pak Jokowi. Wah, ini yang harus kita lawan, teman-teman. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai. Sebentar, Ibu ini tinggalnya di mana? Kalau saya di Klaten, tiap hari saya lihat Temanggung. Oh, ini ketemu Pak Jokowi malah nangis. Kalau kan orang lagi kayak gitu, masa dikatain ijazahnya palsu. Gak rela ya. Mana mungkin tuh, Pak. Baik. Ini suara hati masyarakat, teman-teman. Ini. Oh, siapa Bang Sabtono? Iya. Kenapa menangis? Saya kangen sama Bapak. Kangen, tapi kan sudah ketemu. Tidak rela Bapak digituin. Oh, gitu ya. Oh, Tidak rela. Iya. Ibu dari mana tuh, Ibu? Dari Semarang. Semarang. Namanya siapa, Ibu? Witi Rahayu. Oke, tapi tadi sudah ketemu beliau ya? Sudah, Pak. Kasihan, Pak. Iya, didoain aja deh, Bu. Ya. Suara hati Iya, masyarakat, semoga beliau sehat teman-teman. selalu, panjang umur, gitu nggih. Iya. Begitu Oke. dicintainya Pak Jokowi Gitu ya sama masyarakat ya. Saya tidak rela, Pak. Oh, iya. Padahal beliau benar-benar baik ya. Iya, Pak. Oh, Jin.
saya ingin berhati dengan saya, Pak. Oh begitu. Iya. Saya tak dem dari sejak kemarin-kemarin. Oh, gitu. Diungkapkan di sini ya. Oh, Ibu ketemu baru kali ini. Iya, Pak. Iya. Saya Bambang Sabtono. Terharu juga. Iya, saya kan rumahnya sebelahnya. Ini kan ini Bu Dokter ini. Oh, tiap hari dengar berita kan, yo nggak gitu suka ya? atau apa sakit. Oh gitu ya. Jadi seorang Biasanya nggak nangis kok gila. Iya. Memang begitu ya. Kenyataannya ya, beliau baik tapi ada juga yang menghujat gitu. Iya, Ya? Oh. apa-apa kok dicari-cari kesalahannya gitu Iya, loh. iya. Betul. Ibu dokter siapa? Dokter Hutami. Tetangga ini kok, Pak. Dokter siap, dekat rumah siap, Pak siap. Jokowi. Ijen ini. Ya, saya Bambang Sabtono. Ya. Iya, baik. Makasih, Pak. Baik, ya. Wow, itulah teman-teman ya, isi hati dari masyarakat yang mencintai Pak Jokowi. Ada yang sedih karena Pak Jokowi terus dicari-cari kesalahannya. Ada yang menangis karena Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu, terus diserang setiap hari. Masyarakat aja seperti itu teman-teman. Gimana dengan Pak Jokowi loh? Inilah ya yang membuat Pak Jokowi tegar, yang membuat Pak Jokowi kuat. Ya dukungan-dukungan masyarakat yang tidak pernah berhenti, yang terus-menerus datang untuk memberikan semangat, support kepada Pak Jokowi. Seorang presiden selama kurang lebih 10 tahun memerintah dan membuat legasi yang sangat luar biasa bagi bangsa ini. Terus-menerus dirongrong oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan beliau yang sangat strategis, utamanya hilirisasi teman-teman. Inilah kita harus berdiri paling depan untuk menghalau serangan-serangan terhadap Pak Jokowi. Termasuk serangan dari Egy Sujana yang di depan tadi teman-teman. Ya, saya rasa kita nggak perlu terlalu berpura-pura naif lah untuk mengatakan bahwa nggak mungkin lah ini semua terjadi tanpa ada pihak-pihak yang mengorkestrasi, yang mendanai, yang membackingi. Ya, ini jelas adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketika ada foto-foto Anda tampilkan di sana, ada Bung Roy, ada Bung Sianipar, ada Dokter Tifa, ada macam-macam. Siapa yang mendanai itu? Nah, kita nggak bisa loncat begitu kesimpulannya, ya. Tapi poin pertama yang harus diketahui oleh teman-teman mahasiswa di sini, para penonton, adalah bahwa dari dulu pun, dari tahun 65, revolusi 65, tahun 98, dan berbagai ketegangan politik lainnya, kalau dilacak-lacak pada akhirnya memang ada pihak-pihak berkepentingan yang berusaha mengorkestrasi itu. Ya, bahkan sekarang pun sudah muncul yang tadi Anda sebut siapa? Monica atau siapa itu ya? Marcella. Pengacara Marcella. Pengacara yang koruptor Marcella, sawit. ya, yang mengatakan bahwa dia mengakui dia mendanai upaya-upaya kotor. Ini nggak ada hubungannya kalau ini yang dengan kami nggak ada. Ini saya senang sekali bahwa Anda itu selalu memotong ucapan saya. Enggak, sehingga kalau penjelasan saya nanti, tidak pernah sampai secara utuh. Berlanjut nanti. Ya, bohongnya berlanjut nanti. Ya. Memang kejelekannya Ya, dia memang. nih begini. Ini ada persoalan. Enggak, kita diskusi nggak bisa kalau selesai. salah, Biar aja orang bicara dulu. Kembali ke tadi. Hargai Iya, lah. ngerocos mulu Kembali ke Suryo kan. Lantur Saya ingin soalnya. mengatakan bahwa hampir tidak mungkin bahwa ini berjalan tanpa ada orang yang berada di belakang. Dan sampai-sampai Demokrat pun merasa tersinggung Panik, loh, Roy Suryo, Bang Ade. panik. Bisa siapapun. Bisa siapapun. termasuk Demokrat maksudnya? Bisa Demokrat, bisa Gini, Pak siapapun. Andre. Nah, saya mau bilang begini, sebentar jangan dipotong dulu nih ya. Ya kelamaan nggak jelas ngomong. Yang ingin saya katakan panik adalah dia. bahwa Oke. ini semua kita duga memang ada yang di belakangnya. Siapa? Atau itulah yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Nah, itu. Saya duga Pak Jokowi sudah punya perkiraan tentang siapa orang tersebut. Dia tidak pernah mengatakan pada kami. Ya, dia bukan tipe orang yang comel. Kayak Roy Suryo comel. Ada analisis yang dia simpan, dia bersama timnya. Ya. Nah, dia sekarang sedang ingin mengatakan siapapun orang itu, dan orang itu gini Bung, ini tidak harus semua di dalam negeri, bisa juga datang dari kekuatan-kekuatan di luar negeri. Ya. Yang kejauhan tuh. Enggak, Pak Prabowo sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa di belakang ini semua bisa saja ada kekuatan dari luar negeri. Nah, jadi saya ingin katakan Pak Jokowi sedang memberi peringatan. Wahai kamu yang berada di belakang sana, ya, kamu harus tahu ya bahwa kami sudah mencurigai Anda. Nah, sekarang di sini sendiri, ya, kita berantem selama berbulan-bulan, tapi saya bersyukur bahwa pada akhirnya ternyata memang kebenaran menemukan jalan. Ya.
ketika kemudian hasil penelitian surveinya Denny Jaya menunjukkan bahwa ternyata 75% masyarakat Indonesia tidak mempercayai bahwa ijazah itu palsu. Ya? Betul. Nah, Denny Jaya penelitiannya ada sertifikat. Kalau dia nggak ada. Dia nggak ada. Nggak ada, nah, omong-omong. saya katakan bahwa gini, Bung Roy, ya. Anda itu berulang kali dari tadi mengatakan Pak Jokowi bodoh. Pak Jokowi Nggak ada munafik. Jokowi bodoh. Itu, Anda mengatakannya. Enggak, itu coba dilihat rekamannya. Sekarang saya Bohong akan nih. kembalikan pada Anda. Ini bohong saya banget. juga akan mengatakan bahwa Roy Suryo itu yang bodoh. Lah enggak, Roy saya enggak Suryo mengatakan itu Jokowi yang bodoh loh. munafik. Tolong cek Ya. rekamannya. Ini Ade Armando ini bohong banget nih. Nah, saya ingin katakan mungkin bahwa pikiran Anda itu udah kacau Anda ketika dulu jangan cuma di depan menghina-hina DPR orang itu, lain. Dan Anda juga Nyerang harus pribadi siap lagi ya kan? menerima penghinaan terhadap diri Anda. Roy Suryo suka Kita nyerang udah pribadi capek, dia. Bung Roy. Iya. Sudahlah, masyarakat sudah tidak percaya dengan tuduhan-tuduhan nggak jelas Anda. semuanya. Ya, orang tidak percaya bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Ya. Saya duga mahasiswa-mahasiswa di sini juga akan berpikiran serupa. Betul, Saya duga. sepakat. Ya. Jadi stop. Kita udah capek. Ya, nggak usah Kita ngancam-ngancam, selesaikan. nggak ada. Udah capek Mas Roy katanya udahan aja. Ini Roy Suryo setiap mau kebongkar borok-borok soal bohirnya, dalangnya, dia ngerocos terus tuh. Dia mengganggu konsentrasi orang untuk bicara tuh. Nah, kelihatan teman-teman cara-cara mainnya, pola-pola mainnya. Dan ya, saya menduga ini dari luar negeri. Nggak mungkin Egy Sujana bisa tinggal di Inggris, di London. Sekarang udah 2 minggu kalau nggak salah. Duitnya dari mana? Siapa yang mendanai dia? Dan kemarin Abraham Samad juga ada di Melbourne, Australia. Ya, Egy Sujana emang kekayaannya berapa sih bisa tinggal lama-lama di luar negeri, teman-teman? Hah? Sampai katanya rumahnya bagus. Dan ingat nggak, markas HTI di mana? Pusatnya di Inggris, teman-teman. Siapa pengacara mereka? Kosinudin. Kosinudin siapa, teman-teman? Hizbut Tahrir. Nah, itulah, kita bisa tarik-tarik lah kemana arahnya, teman-teman ya. Perilaku-perilaku iblis bermain dalam, kita terlihat dalam dunia nyata. Nah, kita suka tertipu dengan apa yang terlihat mata. Kita hidup dalam dunia matriks, dunia ilusi. Apa yang kita lihat, nah itu yang ditampilkan secara empirik, tidak seperti apa yang sedang berlangsung di belakang. Ya, gitu kan? Makanya semua orang lihat ngomong, ngaku ahli, ngaku ini semua. Tanya hatinya, kau jujur apa enggak? Udah selesai. Gak usah terlalu banyak A-I-U-E-O. Saya lihat di TV. Betul. Si Rismon nih, kenapa kau Rismon tutup muka? Kenapa kau Rismon merasa kau Rismon? Nah, ngaku-ngaku ahli tapi nggak jujur, ah? Mereka gampang sekali kita melihat kok. Kita punya kemampuan scanning yang diberikan oleh Tuhan. Ketika melihat orang ini ngomong, matanya, mulutnya, hidungnya, dia pembohong. Selesai. Maka kami memastikan, bahwa Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan. Ini meyakini. Kenapa tidak yang ngomong kami meyakini itu yang Anda tuntut? Ya, karena kalau ini palsu, ya, maka ijazah ini dipakai untuk capres loh. Ya, kan gampang Bang sebenarnya. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi bersikukuh tidak ingin menunjukkan ijazahnya yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Sebenarnya hipotesis kami, ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat. Ya kenapa? Ya, jadi oleh karena itu kami Sah saja kan pemilik Kenapa emang? Jadi bahwa hari ini saya membantah isu yang dilontarkan seorang intelijen palsu, Intelijen Roy palsu, Panci, ya kan? yang mengatakan bahwa saya terdeteksi di Batam dan akan melarikan diri. Ya, jadi itu yang saya bantah, bahwa saya bukan seperti Roy Suryo yang ketika dulu 2 tahun lalu masalah Stupa Borobudur, ketika ingat nggak, mau ditahan oleh Polda Metro nih pakai kursi roda dan juga pakai penyangga leher ya. Jadi intinya bahwa Roy Suryo sok menjadi intelijen mendeteksi saya di Batam itu karena sebenarnya saya bicara sama teman-teman media. Waktu saya diundang, saya bilang saya nggak bisa, saya lagi di Batam. Dan di Batam pun saya dalam rangka mengadvokasi rakyat. Ya, contohnya kasus Rempang itu saya adalah orang pertama yang mengadvokasi masyarakat Rempang. Dan juga masalah tanah-tanah rakyat di Batam, saya dengan Bang Ade ini dan kawan-kawan Praji Bersatu mengadvokasi tanah-tanah rakyat yang dizolimi oleh oknum pengusaha busuk dan pejabat kotor lah, ya, intinya itu. Jadi bukan kita ini mau melarikan diri ke Singapura yang dituduhkan oleh para tukang fitnah ini, ya. Tapi yang bisa menunggangi siapa kira-kira?
Nah, kalau mau jujur sepertinya, kenapa misalnya ini ada semacam akumulasi serangan-serangan yang terkesan memang mengarah ke Jokowi. Soal mobil SMK kan digugat tuh, kemudian juga ada soal ijazah pemakzulan. Ini memang... Ini barengan nih belakangan ya? Iya, ini kan ramai sekali sejak lama. Saya membaca memang ada semacam akumulasi. Mungkin dari dulu sejak jadi presiden, Pak Jokowi itu ada yang kecewa, ada yang marah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sepanjang jadi presiden, mau ngelawan agak susah. Jadi nunggu momentum setelah tak jadi presiden, hal-hal yang dinilai negatif dan menjadi kelemahan itu dimunculkan satu persatu. Termasuk Mas Roy? Saya nggak mau menyebut, nanti dibantah sama Bang Roy dan nggak setuju. Artinya apa? Akumulasi-akumulasi yang semacam itu kemudian muncul satu persatu. Soal ijazah, ini kan isu lama sebenarnya. Pemakzulan adalah bagian dari babak lanjut serangan kepada Pak Jokowi. Kan itu yang dibaca oleh publik. SMK juga begitu. Artinya apa? Kalau mau jujur sih sebenarnya nggak ada yang diuntungkan dalam konteks ini. Yang diuntungkan adalah satu, mereka yang punya kepentingan bahwa Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang tidak pernah seperti yang dipersepsikan. Pak Jokowi tidak sebaik yang dibayangkan orang, tidak kemudian sama rakyat yang dibayangkan dan seterusnya. Dengan tuduhan-tuduhan yang kemudian ini bermunculan, Audrey. Tapi ada tuduhan yang Partai Biru itu dan kemudian Partai Demokrat tadi merasa terusik. Nah, itulah problemnya. Kalau di Madura itu ada dua jenis biru, biru daun sama biru langit. Waduh, biru daun. Kalau biru langit itu seperti warna partai yang ada saat ini. Kalau biru langit seperti biru yang dimiliki oleh partai-partai Islam itu. Nah, problemnya yang dimaksud biru ini seperti apa? Nah, yang menarik pernyataan orang besar. Kalau kita belajar tentang hermeneutik ya secara politik, orang besar itu tentu tidak bisa kita maknai secara intelek. Kan asumsi orang besar itu adalah badannya besar. Tidak sederhana itu. Yang besar itu mungkin karena kekuasaannya besar. Atau dia bisa uangnya besar. Begitu banyak instrumen dan kepentingan. Siapa sih yang kira-kira? Bisa oligarki, bisa bohir, bisa elit. Jadi multitafsir. Ini mirip sebagai sebuah statement politik untuk mencari dan menelisik kira-kira yang disebut dengan besar ini, yang kepentingannya dengan ijazah, yang kepentingan dengan pemakzulan, dengan SMK, tebak sendirilah. Kira-kira tapi endingnya kira-kira si orang-orang ini kira-kira mau kemana sih pesannya? Endingnya mau kemana? Mau kemanain? Yang mana ini? Yang mau kemana ini? Ya pesannya untuk mengapakan Pak Jokowi dan keluarga ini endingnya? Ya untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya tidak sebaik yang dibayangkan orang. Udah itu saja judul ceritanya. Kan itu faktanya yang ingin ditunjukkan. Soal ijazah, apalagi soal pemakzulan dan soal MK. Ini akumulasi-akumulasi yang saya sebut sebagai kelemahan untuk melakukan serangan balik kepada Pak Jokowi. Dan serangan-serangan semacam ini terjadi sejak 2014. Dan bahkan ketika bersama dengan PDIP sekalipun, dalam banyak hal PDIP memberikan pembelaan yang semacam ini. Pasca pecah kongsi, PDIP tidak pernah membela Pak Jokowi. Yang membela itu adalah Bang Silvester dan Bang Ade Armando sejak 6 bulan yang lalu sampai hari ini. Dan yang didiskusikan ini terus. Asli. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan yang masih menjadi pertanyaan besar adalah, duit dari mana Egy Sujana bisa tinggal di London, Inggris selama berminggu-minggu, bersembunyi di sana, sampai punya rumah yang katanya sudah kelas menengah gitu. Dari mana? Dan dia kalau nggak salah berdua atau bertiga gitu. Siapa yang membiayai hidup mereka teman-teman? Kalau bukan bohirnya. Dan ya balik lagi kalau kita mau tarik-tarik, ya Hizbut Tahrir kan markas pusatnya di Inggris. Mungkin dia melapor ke sana kemarin, mungkin ya, terus dikasih dana buat hidup. Karena kalau kita mau tarik lagi dengan Hizbut Tahrir, ya pengacar dia siapa? Kozinudin teman-teman. Kozinudin ini siapa? Pentolan apa? Dan sampai sekarang dia masih menganut ideologi yang sama. Kalau bukan HTI. Inilah ya, aduh gimana ya. Dan sampai sekarang si Roy Suryo ini ya, kalau memang Roy Suryo tidak tahu siapa bohirnya, mungkin Roy Suryo tidak mau mengakui ada dalangnya atau ada yang membiayai, ya mungkin mereka memang tidak diberitahu oleh Egy Sujana ya kan. Makanya Egy Sujana yang menikmati sendiri gitu. Kasihan banget. Dan mereka ini dijadikan pion-pion oleh Egy Sujana, dijadikan peluncur-peluncur ya kan. Egy Sujana yang bermain, mereka yang terusik, mereka yang tertangkap ya kan. Aduh, Egy Sujana sudah menikmati sekarang. Ya mau gimana lagi teman-teman? Apa yang mau kita katakan tentang Egy Sujana sekarang? Sudah berapa minggu dia di Inggris loh. Siapa yang membiayai? Emang harta Egy Sujana sebanyak itu? Terus alasannya kemarin ketika teleponan sama Refli Harun sambil live, ya saya mau berobat, sampaikan ke TPUA, terus berjuang, semangat, jangan sampai patah. Terus menyuarakan kebenaran gitu ya kan. Dan kalau memang ini mentok, kita laksanakan people power. People power ini kan butuh anggaran bos,
Butuh dana, bos. Butuh akomodasi yang dari jauh. Butuh konsumsi, air minum, nasi kotak, dan lain sebagainya. Mungkin juga ada amplop-amplop buat yang aksi-aksi. Nah ini kan kalau dia sudah berani mengatakan seperti itu, berarti ya diduga memang diduga besar ada dalangnya. Seperti yang dikatakan oleh Bung Ade Armando tadi. Dijelaskan detail oleh Ade Armando, logika-logika berpikirnya dijelaskan oleh Ade Armando. Tapi ketika dijelaskan oleh Ade Armando, Roy Suryo selalu ngerocos, selalu motong-motong pembicaraan. Apakah memang itu strategi dia biar tidak kebongkar borok-borok mereka? Karena ya, gimana kalau logikanya teman-teman? Roy Suryo, Rismon, dulunya gontok-gontokan, serang-serangan gitu. Ini bukan soal politik ya, ini soal pengadilan loh, soal apa? Intelektual, soal pengetahuan, soal status ahli. Dia dulunya bergontok-gontokan. Kok sekarang bisa bersatu? Kalau politisi mungkin kita bisa, oh iya politik itu dinamis, bisa saja hari ini mereka bermusuhan, besok mereka berteman. Kalau politik bisa saja. Tapi kalau ahli, orang yang ngaku ahli, orang yang mengaku akademisi, hari ini gontok-gontokan kok dia bisa bersatu gitu? Apa tujuannya coba? Apa coba tujuannya? Dan tiba-tiba Rismon muncul, entah datang dari mana manusia satu ini. Tiba-tiba ngaku ahli, tiba-tiba mengeluarkan penelitian yang nggak jelas, yang omon-omon. Menyerang keluarga Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi, jasanya dan lain sebagainya. Sok-sok pintar, sok-sok mengerti digital forensik, padahal nggak ada teman-teman. Logika mana coba? Dan tadi ya, ibu-ibu yang nangis itu, nah itulah suara hati rakyat, suara hati masyarakat yang cinta terhadap Pak Jokowi. Yang selama ini memang memperhatikan video-video di mana Pak Jokowi direndahkan, diserang, dijatuhkan harkat martabatnya, Mas Gibran mau dimakzulkan. Itulah luapan-luapan emosi dari masyarakat. Mereka tidak bisa membalas, tapi hanya bisa menangis teman-teman. Dan kita harus menjadi garda terdepan yang terus membela, mendukung kebenaran. Yang selalu menepis berita-berita yang tidak benar, penelitian-penelitian yang tidak benar, framing-framing jahat, racun-racun masyarakat. Nah itu yang harus kita tepis semuanya teman-teman. Untuk menjaga kestabilan politik dalam negeri. Ini untuk kebaikan Pak Prabowo juga nantinya. Oke lah teman-teman, gue cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.